Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian hama oteng-oteng pada tanaman timun. Silahkan video ini disimak dan jangan skip agar tidak salah paham. Sebelum membahas mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian hama oteng-oteng, sebaiknya teman-teman mengenal dulu siklus hidup dari hama oteng-oteng dan bentuk hama oteng-oteng seperti apa dan cara menyerangnya. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Dalam melakukan budidaya tanaman timun, baik itu timun lalap ataupun timun suri, pastilah akan ada kendala yang akan dialami. Salah satunya yaitu serangan hama dan penyakit. Serangan hama penyakit tersebut dapat menimbulkan hal yang merugikan bagi petani seperti pertumbuhannya lambat, produktivitas menurun, dan akhirnya gagal panen. Bahkan tanaman akan mengalami kematian. Terlebih lagi jika kita menanam timun di musim kemarau, hama banyak menyerang karena tidak ada lagi sumber makanan untuk hama tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman timun atau tanaman mentimun beserta cara pengendaliannya. Hama yang sering sekali menyerang tanaman timun adalah hama oteng-oteng atau dikenal dengan kutu kuya. Hama oteng-oteng atau hama kutu kuya memiliki nama latin Aulochopora similis Oliver, merupakan termasuk hama kumbang perusak daun yang berukuran kurang lebih 1 cm dengan sayap berwarna kuning polos atau bintik-bintik kehitaman. Siklus hidup atau morfologi hama oteng-oteng yaitu hama oteng-oteng berkembang biak dengan cara bertelur. Telur hama oteng-oteng biasanya diletakkan di dalam tanah, daun, dan sisa-sisa tanaman inang yang telah mati. Telur hama oteng-oteng berwarna putih dan berbentuk bulat, lonjong, dan larva oteng-oteng berwarna abu-abu kehitaman, agak gemuk dengan duri-duri di permukaan tubuhnya. Hama oteng-oteng atau hama kutu kuya menyerang daun tanaman timun dengan cara memakan daun-daun muda hingga batang muda tanaman timun. Serangan yang parah dapat menyebabkan tanaman timun meranggas dengan menyisakan tulang daun hingga akhirnya tanaman timun mati. Serangan berat dari hama oteng-oteng atau hama kutu kuya terjadi pada tanaman timun yang masih muda, sejak tanaman timun tumbuh hingga usia sekitar 2 minggu setelah tanam. Setelah tanaman timun menjadi dewasa dan daun-daun menjadi keras, hama oteng-oteng kurang menyukai. Hama oteng-oteng aktif makan terutama pada pagi hari, sedangkan pada siang hari hama oteng-oteng aktivitasnya menurun. Dan pada sore hari, hama oteng-oteng kembali aktif makan dan kemudian menjelang malam aktivitas makannya menurun lagi. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan cara pengendalian hama oteng-oteng atau hama kutu kuya pada tanaman timun? Untuk cara pencegahan, yang pertama, teman-teman bisa melakukan pengolahan lahan secara tepat, yaitu membalikan tanah dan penjemuran tanah selama kurang lebih 2 minggu sebelum tanam. Tujuannya adalah agar telur dan larva hama oteng-oteng itu mati. Yang kedua yaitu tidak menanam tanaman timun pada lahan yang bekas tanaman terong atau bekas tanaman melon, gambas, labu ataupun semangka karena itu bisa menular. Dan yang ketiga yaitu tidak menanam tanaman timun pada lahan yang dekat dengan tanaman terong, dekat tanaman melon, ataupun dekat tanaman semangka karena tidak memutus siklus hidup hama oteng-oteng. Cara pencegahan yang keempat yaitu
melakukan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman dengan cara menanam tanaman yang lain, bukan tanaman yang disukai hama oteng-oteng ataupun tanaman yang sejenis. Dan untuk cara pengendalian hama oteng-oteng adalah yang pertama, teman-teman bisa memungut hama oteng-oteng secara manual, kemudian memusnahkannya. Dan yang kedua, teman-teman petani bisa menaburkan nematisida atau insektisida pada pangkal batang tanaman timun sesegera mungkin atau setelah tanaman terlihat tumbuh. Dan yang ketiga yaitu ketika serangan hama oteng-oteng atau hama kutu kuya itu sudah diambang ekonomis atau sudah banyak serangan, teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida. Insektisida dengan bahan aktif apa yang cocok untuk memusnahkan dan mematikan hama oteng-oteng? Hama oteng-oteng bisa dikendalikan menggunakan insektisida yang berbahan aktif profenofos, imidacloprid, dan abamectin. Inilah jenis dan merek dagang insektisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama oteng-oteng. Yang pertama yaitu Curacron, Detacron dengan bahan aktif profenofos, Confidor Dagger dengan bahan aktif imidacloprid, Agrimek Demolish dengan bahan aktif abamectin. Untuk waktu penyemprotan insektisida dalam mengendalikan hama oteng-oteng, teman-teman sebaiknya melakukannya pada waktu pagi atau sore hari dengan keadaan yang cerah, dan semprotkan racun atau arahkan racun pada hama oteng-oteng agar hama oteng-oteng bisa mati dengan racun kontak tersebut. Itulah cara pencegahan dan cara pengendalian hama oteng-oteng. Berikut dengan jenis racun atau merek dagang insektisida yang bisa mengendalikan hama oteng-oteng. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk petani pemula, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai tanpa di-skip. Jangan lupa subscribe agar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanian.